Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sahabat sepanjang masa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, saya doakan kita semua dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam kita hadiahkan kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sahabat sepanjang masa, hari ini kami masih bersama rancangan tausiah sepanjang masa, satu rancangan yang disebut dengan Jelajah Pesantren dan Sekolah-sekolah Islam. Hari ini di rumah yang penuh barokah, di lingkungan pondok pesantren yang luar biasa luasnya, hampir 100 hektar. Mungkin sama-sama kita sama tahu, yaitu Pondok Pesantren Darul Aroparaya. Bersama saya, Assalamualaikum Pak Ustadz. Waalaikumsalam. Pak Dokter, calon profesor ya, Masya Allah. Ustadz Al-Mukarram Dr. Haji Harun Lubis MPSI, yang mudah-mudahan dalam rancangan kami ini, saya ingin berdialog santai dengan beliau tentang tema kami, yaitu berkaitan dengan pondok pesantren tahfiz, ya. Pondok tahfiz, rumah tahfiz, pondok pesantren tahfiz, dan keberadaannya dengan pondok pesantren modern, ya, seperti pondok pesantren Darul Aroparaya ini, yang sama-sama kita tahu memiliki santri lebih 2.600, hampir 3.000 ya. Kita doakan ini Ustadz bisa sampai 10.000 nih ya. Amin. Seperti Pondok Pesantren Mustafawiyah. Baik Pak Ustadz, Pak Doktor, calon profesor yang saya hormati, bagaimana tanggapan keberadaan pondok tahfiz yang sekarang berkembang di masyarakat? Ya, saya ingin mendapatkan pencerahan nih dari Pak Doktor. Terima kasih atas waktunya Pak Doktor. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustadz, ya. Sahabat saya nih. Ini memang satu tema yang menarik ya. Saya rasa tentang keberadaan dari tahfiz atau rumah tahfiz ataupun pesantren tahfiz yang memang saat ini cukup banyak ya. Dan saya bilang ini sudah hampir 1 dekade, 10 tahun memang pesantren-pesantren tahfiz ini sudah menjamur ya. Menjamur. Nah, saya mungkin tidak berbicara bagaimana pesantren tahfiz itu dulu, ya. Karena kan kita nggak enak bagaimana kita melihat kepada rumah orang lain. Iya, betul. Kita sendiri pesantren itu saat ini alhamdulillah sudah diatur oleh negara. Oh ya. Baik. Dengan munculnya Undang-Undang Pesantren. Undang-Undang Pesantren. Tahun 2018 kalau saya tidak salah. Dan salah satu isi dari Undang-Undang Pesantren itu adalah persyaratan memperoleh izin dari izin operasional pesantren, ya. Izin operasional. Ya. Jadi memang walaupun saya bilang bahwa lembaga pesantren ini adalah lembaga pendidikan yang paling tua di Indonesia ini, namun baru tahun 2018 negara mengakuinya dengan undang-undang. Oh, baru. Dengan undang-undang pesantren itu. Nah, kita orang-orang pesantren itu sering mengatakan itu arkanul ma'had. Syarat dari berdirinya sebuah pondok. Kalau dulu, kalau kita waktu nyantri, kita itu sering disebutkan oleh ustadz kita, arkanul ma'had itu ada 4, kalau nggak salah saya. Betul. Yang pertama harus ada masjid, harus ada kiai, harus ada santri, dan harus ada kayak asrama. Masjid, kiai, santri, asrama. Nah, di dalam undang-undang pesantren itu sebenarnya penambahannya tidak banyak. Ya. Jadi salah satu yang poin penting di situ adalah adanya pengajaran dirosah Islamiyah, gitu ya. Baik dari segala jenis pesantren yang termaktub di dalam undang-undang, apakah itu pesantren formal yang kita kenal dulu itu sebagai pesantren muadalah, maupun pesantren non formal kayak kita di Darul Arafah ini, kalau di dalam undang-undang pesantren dia menjadi pesantren non formal karena ada sekolah atau madrasah di dalamnya. Oh, begitu. Jadi kalau pesantren formal itu, kalau kita dulu bilangnya pesantren salafi. Oh, begitu. Itulah menjadi pesantren formal. Nah, baik pesantren formal maupun non formal ini ada persyaratan yang sama, yaitu pengajaran dirosah Islamiyah. Mungkin tahu apa saja dirosah Islamiyah, mulai dari fikih, tauhid, bahasa Arab, banyak lah ya. Bahasa Arab, hadis, tafsir, dan lain-lain.
Nah, ini yang kita itu sama pemerintah itu dievaluasi, ya, dilihat, dimonitoring, bagaimana proses pengajaran di Usrosoha Islamiyah ini, menggunakan kitab kuning. Betul. Jadi memang proses-proses ini yang kami lalui, pihak-pihak pesantren yang melalui di Kementerian Agama. Nah, sekarang kembali kepada pertanyaan antum tentang pesantren tahfiz atau rumah tahfiz. Betul. Memang saya sangat sebagai orang Islam dan sebagai orang yang berada di lingkungan pendidikan Islam ini cukup bahagia sebenarnya dengan sekarang ini masyarakat punya giroh, punya semangat untuk memasukkan anaknya, untuk menjadikan anaknya seorang hafiz atau hafizah. Dan kita tahu bahwa memang ini adalah mimpi orang tua, punya anak itu seorang hafiz. Tapi kembali lagi kepada undang-undang yang tadi, gitu ya. Jadi memang saya melihat ada beberapa ya pesantren tahfiz, rumah tahfiz. Ini yang kita sayangkan ini dia tidak melakukan arkanul mahad, mengajarkan yang namanya dirosah Islamiyah, ya. Kita lihat ada beberapa yang hanya konsentrasinya kepada tahfiznya saja. Memang tidak salah, tidak salah, betul. Cuman memang kadang ada juga kesalahan. Gitu ya. Saya bicara internal pesantren Darul Arafah. Jadi Darul Arafah itu sudah punya program tahfiz itu jauh sebelum adanya euforia rumah tahfiz. Mungkin sekitar 20 tahun itu umur dari program tahfiz yang ada di pesantren Darul Arafah. Gitu. Saya melihat dulu saya lihat bagaimana program-program tahfiz ini dan kemudian kita perbaiki kita evaluasi dan kita perbaiki. Jadi memang kalau kita bicara Quran ini mukjizat Allah betul. Kita nggak bisa main-main dengan Al-Quran. Betul. Jadi yang betul-betul kita harus lihat itu bukan hanya dari segi bagaimana dia menghafal. Betul. Tapi bagaimana kiroatnya. Panjang pendeknya, tajwidnya. Tapi yang paling terpenting bagaimana mengamalkannya. Betul. Selanjutnya. Nah, kebanyakan dulu nih kita ini punya program itu hanya mengakomodir anak-anak yang memang pengen ngapal. Pengen ngapal. Saya bilang ini nggak bisa gitu, karena nggak mungkin Al-Quran itu dihafal tanpa punya bekal ilmu tajwid, ilmu tahsin yang baik. Betul. Maka dari itu semenjak 5 tahun yang lalu kami buat program tahfiz ini. Salah satu syarat santri kami itu untuk masuk di program tahfiz, dia harus lulus dari ujian tahsin. Gitu. Betul. Jadi kalau dia nggak lulus ujian tahsin, walaupun dia sudah katanya hafal 1 juz, dia nggak bisa ikut program ini. Karena kalau ayat Quran itu dibaca dengan kaidah yang salah, panjang pendeknya salah, artinya berbeda. Salah semua. Betul. Gitu ya. Jadi sebenarnya kalau saya boleh memberikan masukan kepada sahabat-sahabat saya, pengasuh, pengelola rumah tahfiz, pesantren tahfiz, jangan dulu dikuatkan hafalan, gitu. Jangan dulu dikuatkan hafalan, tapi perbaiki dulu tahsinnya, kiroatnya. Betul. Setelah anak itu selesai di kiroat, baru mereka masuk ke hafalan. Nah, pertanyaan berikutnya, ini yang sering saya jumpain, setelah selesai hafalan tuh ngapain? Ini yang kata antum tadi, pengamalannya. Pengamalannya. Jadi memang kita harus yakin, orang yang menghafal Quran itu, ilmu Allah yang lain itu pasti akan gampang. Betul. Gitu ya. Maka dari itu saya sering bilang dengan santri-santri kami itu yang sudah hafal 30 juz, ayo ambil ilmu yang lain.
baik. Kamu udah punya bekal di kepalamu itu ada Quran, saya bilang. Iya, betul. Jadi jangan malas. Betul. Nah, terkadang saya melihat ini kebanyakan ya, mereka malas, mereka takut nanti hilang hafalan karena belajar ilmu yang lain. Iya. Nah, bagaimana dengan efeknya dengan pesantren-pesantren yang ada? Memang saya merasakan dengan menjamurnya pesantren-pesantren yang notabene yang banyak sekali, memang kalau kami kemarin itu melihat berbicara itu banyak yang belum memiliki izin ya, izin pesantren. Izin pesantren ya. Ini juga memang memiliki efek dengan pesantren-pesantren yang sudah ada, dan kami berharap pemerintah ini bisa bijak dengan bagaimana ini teman-teman yang di lingkungan tahfiz ya, betul. Mereka itu bagaimana perizinannya, bagaimana evaluasinya. Ya. Ini yang harus kita jaga. Baik. Ya. Jadi saya harap ya dengan budaya menghafal yang baik ini bisa memajukan umat Islam. Baik. Baik, Pak Doktor, terima kasih banyak atas daripada pencerahannya. Sahabat sepanjang masa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, intinya mari kita dukung dengan adanya pondok pesantren tahfiz. Tetapi perlu adanya pembenahan, perlu adanya perbaikan, terkhususnya izin operasional pondok pesantren tahfiz itu sendiri, agar kita juga dipandang pondok pesantren kita memiliki legalitas yang sah, sehingga keberadaannya secara hukum juga sah dan dipandang di tengah-tengah masyarakat umat Islam, sehingga umat Islam tidak ragu lagi untuk masukkan anaknya ke pondok pesantren tahfiz itu sendiri. Terima kasih pencerahannya Pak Dokter. Terima kasih juga atas waktunya yang telah diberikan kepada kami, khususnya kepada rancangan tausiah sepanjang masa yang insya Allah tetap tayang setiap harinya dalam waktu lebih kurang 7-10 menit. Silakan tonton tayangan kami pada rancangan-rancangan berikutnya. Akhirul kalam, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waduh.